warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Nurcahyani dengan NPM 23210203556, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sighat, akad, dan wali pernikahan guna memenuhi tugas mata kuliah Fikih Munakahat dengan dosen pengampu Bapak Dr. Herpin Yoki Pradipta MHI. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Yang pertama yaitu ada pengertian sighat dan akad. Menurut istilah, sighat ini merujuk pada lafaz atau ucapan yang diucapkan oleh kedua belah pihak dalam sebuah akad atau perjanjian. Sighat merupakan bentuk pernyataan atau kesepakatan yang menunjukkan persetujuan kedua pihak yang biasanya terdiri dari ijab penawaran dan kabul penerimaan. Dengan catatan lain, sighat adalah pernyataan yang menunjukkan bahwa suatu akad telah terjadi. Yang selanjutnya ada kata-kata dalam ijab kabul. Dalam melaksanakan ijab kabul harus digunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang akad nikah. Para ulama fikih berpendapat bahwa dalam kabul boleh digunakan kata-kata dengan bahasa apapun, tidak terkait suatu bahasa atau kata-kata khusus, asalkan menunjukkan rasa ridho dan setuju. Misalnya, saya terima, saya setuju, saya laksanakan, dan sebagainya. Adapun dalam masalah ijab, para ulama sepakat boleh dengan menggunakan kata-kata nikah atau tajwij atau bentuk lain dari dua kata tersebut seperti zawajatuka, ankahtuka, dan keduanya secara jelas menunjukkan pengertian nikah. Yang selanjutnya ada ijab kabul tidak dengan bahasa Arab. Jumhur ulama berpendapat bahwa ijab kabul boleh dengan menggunakan bahasa apa saja selain bahasa Arab, asalkan mereka yang berakad atau salah satunya tidak mengerti bahasa Arab. Akan tetapi, kalau keduanya mengerti bahasa Arab, maka terjadi perbedaan pendapat. Ibnu Qudman dalam Al-Mughni mengatakan bahwa orang yang mengerti bahasa Arab, ijab kabulnya harus dengan bahasa Arab. Jika tidak, maka pernikahannya tidak sah. Menurut Imam Abu Hanifah, boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab, sebab ia telah menggunakan kata-kata tertentu yang digunakan dalam kabul sebagaimana dalam bahasa Arab. Yang selanjutnya ada syarat-syarat sighat, akad, dan pelaksanaannya. Yang adapun syarat ucapan ijab kabul, para ulama fikih sependapat bahwa syarat ucapan ijab kabul harus dengan lafaz fi'il madi yang menunjukkan kata kerja, lalu dengan sahnya satu fi'il madi yang lain, fi'il yang menunjukkan kata kerja yang sedang berlaku. Adapun syarat-syarat ijab kabul, yang pertama yaitu kedua belah pihak harus sudah tamyiz. Apabila salah satu dari pihak masih kecil atau ada yang gila, maka pernikahannya tidak sah. Yang kedua, ada ijab kabul dilaksanakan dalam suatu majelis. Yang ketiga, ada ucapan kabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab. Dan yang keempat, ada pihak-pihak yang mengadakan akad harus dapat mengadakan pernyataan masing-masing. Harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing. Yang selanjutnya ada pengertian wali dan saksi dalam pernikahan. Secara etimologis, wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain yang pertama yaitu orang yang menurut hukum agama atau adat diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa. Yang kedua, pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah, yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Dan yang ketiga, ada orang soleh atau suci, penyebar agama, dan kepala pemerintahan, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada wali dan saksi dalam pernikahan. Wali dan saksi pernikahan terdiri dari yang pertama ayah, yang kedua ayahnya ayah atau kakek, yang ketiga saudara laki-laki seayah seibu,
Yang keempat, saudara laki-laki seayah saja. Yang kelima, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu. Yang keenam, anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Yang ketujuh, anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu. Yang kedelapan, anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Yang kesembilan, anak laki-laki dari saudara seayah dan seibu. Yang kesepuluh, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya. Dan yang ke-11, saudara laki-laki ayah seayah seibu. Yang ke-12, saudara laki-laki ayah seayah saja. Dan yang ke-13, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dan seibu. Dan yang terakhir, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah seayah. Yang selanjutnya ada macam-macam wali. Wali nikah ada 4 macam, yaitu yang pertama wali nasab, yang kedua wali hakim, yang ketiga wali tahkim, dan yang keempat wali maula. Adapun wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab dibagi menjadi 2, yaitu wali akrab dekat dan wali abad jauh. Yang selanjutnya ada wali hakim. Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi tertentu. Yang pertama, tidak ada wali nasab. Yang kedua, tidak cukup syarat-syarat pada wali akrab atau wali ab'an. Yang ketiga, wali akrab goib atau pergi dalam perjalanan 92,5 km atau 2 hari perjalanan. Yang keempat, wali akrab di penjara dan tidak bisa ditemui. Yang kelima, wali akrabnya andial. Yang keenam, wali akrabnya berbelit-belit atau dia mempersulit. Yang ketujuh, wali akrabnya sedang ihram. Yang kedelapan, wali akrabnya sendiri yang akan menikah. Dan yang terakhir, wanita akan dinikahkan gila tetapi sudah dewasa, wali mujbir tidak ada. Yang selanjutnya ada wali tahkim. Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Syaratnya yang pertama, wali nasab tidak ada. Yang kedua, wali nasab goib. Dan yang terakhir, tidak ada qadhi atau pegawai pencatat nikah. Dan yang selanjutnya ada wali maula. Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya yang menjadi wali adalah majikannya sendiri. Yang selanjutnya ada saksi dalam akad nikah. Syarat nikah bagi mempelai laki-laki. Yang pertama, tidak ada hubungan mahram dari calon istri. Yang kedua, kemauan sendiri atau merdeka. Yang ketiga, jelas identitasnya. Dan yang keempat, tidak sedang menjalankan ihram. Adapun syarat bagi mempelai perempuan, yang pertama itu tidak ada halangan syar'i. Yang kedua, tidak berstatus suami yang masih sah. Yang ketiga, tidak ada hubungan mahram. Yang keempat, tidak dalam keadaan indah. Yang kelima, kemauan sendiri atau merdeka. Dan yang keenam, jelas identitasnya. Adapun syarat-syarat wali, yang pertama yaitu laki-laki. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, sehat akal. Yang keempat, tidak dipaksa. Yang kelima, adil. Dan yang keenam, tidak sedang ibadah ihram. Yang selanjutnya ada syarat saksi. Syarat saksi yang pertama, laki-laki. Kedua, baligh. Yang ketiga, sehat akalnya. Yang keempat, adil. Yang kelima, mendengar dan melihat. Yang keenam, tidak dipaksa. Yang ketujuh, tidak sedang ibadah ihram. Dan yang terakhir, paham bahasa yang digunakan untuk ijab dan kabul. Yang selanjutnya ada syarat ijab dan kabul. Yang pertama, ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya. Syarat ketat, keduanya harus mumayyiz. Yang kedua, dilangsungkan dalam satu majelis. Kemudian antara ijab dan kabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan kabul. Yang ketiga, keduanya tidak boleh kontradiksi. Dan yang terakhir adalah ijab dan kabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing saksi dan wali.
Demikian materi sigat, akad, dan wali pernikahan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kurang dalam penjabarannya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.